Hai sahabat hasil film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film berjudul Legend of Defication King Li Jing yang dirilis tahun 2021. Di mana film ini menceritakan perjalanan seorang pemuda yang tak sadar bahwa dirinya satu-satunya yang memiliki kekuatan legendaris untuk menghancurkan para siluman yang berambisi menguasai dunia. Dan usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Dan sama-sama 1, 2, 3, kopi. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pemuda polos yang selalu dibully oleh kakak seniornya karena dirinya dianggap paling lemah di antara mereka. Ia bernama Pendekar Li Jing. Dari kepolosannya, Li Jing mendapatkan tugas mulia dari sang guru untuk menghentikan para monster kegelapan yang meresahkan dunia, di mana para monster kegelapan menyerap semua kekuatan spiritual manusia bertujuan untuk membangkitkan Cihao, si raja kegelapan yang disegel selama beratus-ratus tahun di sebuah altar. Untuk itu Panglima Kegelapan mengutus kedua anak buahnya, si siluman macan hitam dan rubah putih, untuk menghisap seluruh kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Li Jing. Tak lama kemudian, sampailah siluman rubah di sebuah hutan untuk mengelabui seorang pemuda yang sedang bertarung dengan monster naga hitam. Tentunya dengan sangat mudah, Pendekar Li Jing mengalahkan monster naga tersebut dengan segel dan kekuatan pedang pengendara petir miliknya. Akan tetapi tak disangka, si siluman rubah terhempas ranting pohon akibat amukan monster si naga hitam. Li Jing yang mengetahui hal tersebut, ia langsung membawanya di sebuah rumah tua agar bisa beristirahat. Sesampainya di dalam rumah, Li Jing sang pemuda polos belum sadar bahwa perempuan yang ia tolong merupakan siluman rubah putih yang berniat untuk menghisap energi spiritual miliknya. Nah, di saat inilah ia tersadar melihat mayat kakak sepergurunya telah tewas. Dengan refleks, Li Jing menarik pedang miliknya dan menghajar perempuan siluman tersebut. Di saat akan mengurungnya di dalam bola spiritual, di waktu bersamaan datanglah si siluman macan hitam yang langsung menyerang dan menghentikan Li Jing. Di saat terdesak, siluman rubah memanggil kawanannya untuk menyerang Li Jing, sedangkan mereka memilih untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, keesokan harinya, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju kota Dahuang. Sesampainya di kota tersebut, Li Jing terkejut melihat penduduk kota yang sangat aneh. Li Jing mencoba untuk mendekati dan menyapa, akan tetapi tak dianggap sama sekali oleh para penduduk. Terlihat salah satu penduduk menghampiri Li Jing, memberikan sebuah dupa untuknya. Disinilah Li Jing merasa bingung dengan kondisi para penduduk kota Dahuang. Yang tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang pendekar sakti bernama Master Zia. Terlihat Master Zia sangat senang berjumpa dengan Li Jing karena dialah pemuda yang dicari selama ini. Li Jing yang penasaran dengan Pak Tua, ia pun terus mengikutinya. Di saat inilah Li Jing menanyakan pada Master Zia apa yang dilakukan oleh para penduduk kota Dahuang. Master Zia kemudian menjelaskan bahwa 1500 yang silam, para monster telah dihancurkan dan disegel di dalam altar gunung hitam oleh suku naga. Karena Panglima Kegelapan berhasil lolos dan bersembunyi di hutan belantara, ia akan kembali membangkitkan Cihao, si raja kegelapan, dengan cara menyerap semua kekuatan spiritual yang berada di tubuh manusia. Jika hal tersebut tak segera dihentikan, maka dunia akan mengalami kekacauan yang tak bisa untuk dijelaskan. Master Jia kemudian memberitahu Li Jing bahwa ia adalah pemuda satu-satunya yang bisa mengalahkan kekuatan Raja Kegelapan. Tentunya Li Jing terkejut mendengarkan perkataan Master Jia dan tak percaya dengan apa yang ia katakan. Master Jia mencoba untuk meyakinkan Li Jing dengan memberikan bubuk ajaib agar bisa melihat dunia iblis di hadapannya. Di saat inilah Li Jing terkejut bahwa saat ini para penduduk kota sudah
dijadikan budak oleh Panglima Kegelapan. Master Zia kemudian mengajak Li Jing ke sebuah tempat untuk mengatur strategi mengalahkan tipu daya Panglima Kegelapan serta menolong para penduduk kota Dahuang. Tak disangka mereka juga bertemu dengan pendekar perempuan bernama Feng Xi yang merupakan utusan sekte Chen untuk menyelidiki fenomena yang terjadi di kota Dahuang. Master Zia juga mengatakan bahwa Panglima Kegelapan menjadikan budak seluruh penduduk bertujuan untuk memenuhi kolam darah yang berada di altar Gunung Hitam. Jika kolam tersebut penuh, maka kebangkitan Cihao si Raja Kegelapan tak bisa untuk dipungkiri. Tentunya ketiga pendekar tersebut akan tinggal diam lebih lama, yang kemudian Master Zia mengajak Li Jing dan Feng Xi untuk berteleportasi ke sebuah tempat yang lebih aman. Disinilah Master Zia mengatakan bahwa hanya ada dua pusaka legendaris yang mampu mengalahkan Cihao, yakni Busur Xuan Yuan dan Anak Panah Penguncang Alam. Master Zia juga memberitahu bahwa kedua pusaka naga terletak di Laut Tiongkok bagian timur yang dijaga oleh Aoying si monster naga putih. Tanpa waktu lama, Master Zia mengeluarkan alat sihirnya yang merupakan perahu ajaib yang akan mereka tumpangi untuk menuju ke Laut Timur. Terlihat Li Jing sangat bahagia karena bisa berlayar pertama kalinya. Hingga tak lama kemudian malam pun tiba. Perjalanan tetap berlanjut, yang tak lama kemudian muncullah Aoying, sang naga putih menghampiri mereka. Sang naga putih yang merasa terganggu dengan kedatangan para pendekar, ia pun marah dan mengeluarkan aumannya. Li Jing dengan seketika mengeluarkan sihir pedang seribunya untuk menyerang Aoying. Tentunya hal tersebut dapat dihentikan dengan mudah oleh naga Aoying. Pendekar Feng Xi yang melihat teknik Li Jing tak berhasil, ia juga berusaha mengeluarkan teknik penusuk pedangnya yang seketika membuat dirinya terpental. Melihat kedua pendekar terdesak dan tak mampu melawan kekuatan Aoying, Master Zia mengeluarkan kemampuannya untuk mempercepat laju kapal. Disinilah terjadi aksi kejar-kejaran antara mereka. Sedangkan Li Jing berfokus menyelamatkan Feng Xi yang akan terjatuh akibat hempasan yang terus dilakukan oleh sang naga. Seusai mendapatkan ciuman, Li Jing mencoba untuk mengeluarkan tameng pelindung cahaya suci yang mampu menahan cakaran Aoying. Sang naga memilih mundur untuk mengambil posisi penyerangan. Di saat inilah gemuruh petir semakin dahsyat, ulah kemarahan Aoying. Master Zia yang mengetahui bahwa hal tersebut sangatlah bahaya, ia berusaha untuk berkomunikasi dengan Aoying bahwa tujuan mereka menemuinya bukan untuk menjadi musuhnya, melainkan agar bisa meminjamkan pusaka legendaris untuk melawan kebangkitan Cihao si Raja Kegelapan. Aoying yang mendengarkan permintaan Master Zia, ia pun seketika berubah wujud dan memenuhi permintaannya untuk meminjamkan pusaka legendaris padanya. Dengan rasa percaya diri, Li Jing berusaha untuk menarik busur panah naga putih. Akan tetapi hal tersebut tak bisa ia lakukan karena busur Xuan Yuan hanya bisa digunakan oleh suku naga. Melihat hal tersebut, Aoying memutuskan untuk membantu mereka bertempur mati-matian memusnahkan Cihao si Raja Kegelapan demi keselamatan dunia. Hari-hari pun berlalu, sampailah mereka di kota Dahuang yang langsung disambut oleh kedua siluman macan hitam dan rubah putih. Mereka kemudian memutuskan untuk berpencar, di mana Master Zia dan Aoying akan menuju ke altar Gunung Hitam bertujuan untuk menghancurkan wadah yang akan digunakan sebagai kebangkitan Cihao. Sedangkan Li Jing berusaha menahan siluman macan hitam bersama Feng Xi. Terlihat Master Zia berupaya melawan para pasukan kegelapan. Sedangkan Aoying berusaha menarik busur panahnya yang akan ia tembakkan ke arah Panglima Kegelapan. Akan tetapi misi mereka tak berjalan dengan semestinya, di mana Panglima Kegelapan berhasil menangkis anak panah pengguncang alam serta mengambil busur Xuan Yuan yang berada di tangan Aoying. Master Zia yang melihat kondisi semakin terdesak, ia memutuskan untuk pergi menggunakan mantra teleportasi miliknya. Setibanya di hutan, Li Jing sangat marah pada Master Zia dan Aoying karena busur Xuan Yuan direbut oleh Panglima Kegelapan. Sedangkan di dalam altar,
Panglima Kegelapan mengutus semua pasukannya untuk segera membunuh dan menyerap semua energi Li Jing dan pendekar yang lainnya agar tak bisa menghalangi misinya untuk membangkitkan sang raja. Di dalam hutan, karena banyak bacot, Li Jing mendapat tamparan berkali-kali oleh Master Xia dan Nona Fengxi. Karena merasa jengkel, Li Jing pergi meninggalkan Master Xia dan Ao Jing, di mana ia tetap akan memutuskan untuk menyerang dan menghancurkan Panglima Kegelapan seorang diri. Tak lama kemudian di pertengahan jalan, Li Jing terkejut bahwa Nona Fengxi disandra Panglima Kegelapan. Panglima Kegelapan mengatakan pada Li Jing, jika menginginkan nyawanya selamat maka ia harus mengorbankan kekuatan spiritualnya. Jika tidak maka ia akan menghabisi Fengxi di hadapannya. Nona Fengxi berusaha menghentikan Li Jing agar tidak menuruti perkataan Panglima Kegelapan. Karena seorang pemuda yang ditugaskan melindungi dunia, Li Jing dengan ikhlas memberikan semua kekuatan spiritualnya. Di saat inilah Li Jing hidup sebagai pemuda polos yang tak lagi memiliki kekuatan apapun di dalam tubuhnya. Seusai mendapatkan kekuatan spiritual, Panglima Kegelapan langsung melakukan upacara ritual kebangkitan Chihao sang Raja Kegelapan. Terlihat kolam darah di altar penyegelan hampir penuh, menandakan bahwa tak akan lama lagi sang raja akan bangkit. Melihat hal tersebut, tentunya para pendekar tak akan tinggal diam, di mana Master Xia menyuruh Li Jing mengambil busur panas Xuan Yuan, sedangkan mereka akan berusaha menggagalkan ritual kebangkitan Raja Kegelapan di altar penyegelan. Tanpa waktu lama mereka langsung menjalankan rencana. Master Xia dan yang lainnya berjuang untuk melawan pasukan Panglima Kegelapan. Sedangkan Li Jing berusaha menyusup ke dalam gunung hitam untuk mengambil busur Xuan Yuan. Terlihat Master Xia dan yang lainnya dibuat tak berdaya melawan kekuatan Panglima Kegelapan. Karena tak ingin melihat rencananya selama 1500 tahun gagal, Panglima Kegelapan menyerap semua energi spiritual pasukannya untuk mempercepat kebangkitan Chihao. Sedangkan di sisi lain Li Jing berhasil mendapatkan busur Xuan Yuan. Karena tak memiliki kekuatan spiritual apapun, membuat dirinya tak mampu mengangkat busur tersebut. Di dalam altar, Master Xia dan yang lainnya dibuat tak berdaya dengan kekuatan kegelapan sang panglima. Bahkan kedua tangan Ao Jing ia putuskan agar tak bisa menarik busur Xuan Yuan yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Li Jing yang tak memiliki kekuatan apapun, ia tetap berisi keras untuk mencabut busur di hadapannya, hingga ia pun dibawa ke dalam alam ilusi. Nah, di saat inilah tanpa disangka, Li Jing dapat mewarisi kekuatan legendaris 7 menara, yang seketika langsung melesat menyelamatkan Master Xia dan yang lainnya. Master Xia tentunya sangat terkejut melihat perubahan armor dan kekuatan Li Jing saat ini. Tanpa waktu yang lama, Panglima Kegelapan dapat ia habisi dengan mudah. Tentunya halangan serta rintangan tak cukup sampai di situ. Dengan tiba-tiba Chihao muncul di dalam altar penyegelan yang membuat pertarungan semakin sengit. Segala serangan Li Jing keluarkan untuk memusnahkan Raja Kegelapan. Akan tetapi dirinya tak mampu untuk mengalahkannya. Di saat terdesak dan akan mati, Li Jing kembali bangkit menyerang Chihao dengan kekuatan 1000 pedang dan sihir pagoda emas 7 menara miliknya. Karena kekuatan Raja Kegelapan terlalu OP, tentunya sangat mudah menahan serangan Li Jing. Yang kemudian Ao Jing memutuskan untuk berteleportasi ke dalam tubuh Li Jing agar bisa menarik busur Xuan Yuan sebagai senjata terakhirnya. Dengan seketika Li Jing mengalami perubahan fisik yang langsung menarik busur Xuan Yuan. Akan tetapi terlihat Chihao mampu menghancurkan pagoda penyegelan yang dibuat Li Jing, yang langsung membuat tombak iblis untuk memusnahkan Li Jing dan yang lainnya. Master Xia yang melihat hal tersebut, ia dengan segera mengeluarkan sihir teleportasinya, yang seketika anak panah penguncang alam pun melesat mengenai Chihao hingga hancur. Dan keesokan harinya,
terlihat penduduk kota Dahuang kembali hidup normal dan damai. Perpisahan pun tak terkelakkan, di mana Mas Serjia akan kembali ke gunung untuk bertapa. Aoying kembali ke langit, sedangkan Li Jing dan Feng Xi mulai menunjukkan rasa ketertarikan. Nah, di saat inilah hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu dukung Mimin dengan cara padamkan tombol subscribe-nya. Jadalah Mimin pamit undur diri karena mau bayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Mimin Asih Film. Bye bye.